Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nelly Adria. Topik di video berikut adalah melanjutkan teori dari proses berduka, dan video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Teori yang kedua adalah teori Kübler-Ross. Menurut pemikiran dari teori Kübler-Ross, proses berduka terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, penyangkalan. Penyangkalan merupakan sebuah proses di mana seorang individu bertindak seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dapat menolak untuk mempercayai bahwa telah terjadi kehilangan. Kedua adalah kemarahan. Seperti kita ketahui bahwa kemarahan merupakan sebuah tahap di mana seorang individu lebih sensitif sehingga seseorang individu gampang tersinggung dan marah, sehingga seseorang individu mudah sekali tersinggung dan marah sebagai akibat dari merasa berduka. Yang ketiga adalah penawaran. Penawaran berupa sebuah tahap di mana seorang individu berusaha untuk membuat perjanjian dengan cara yang halus atau jelas untuk mencegah kehilangan. Biasanya pada tahap ini klien seringkali mencari pendapat orang lain. Kemudian yang keempat adalah depresi. Depresi berupa sebuah tahap di mana telah disadari dan timbul dampak nyata dari makna kehilangan. Pada tahap ini, seseorang individu memberi kesempatan seseorang untuk berupaya melewati kehilangan dan mulai mampu memecahkan masalah. 5. Penerimaan. Penerimaan di sini maksudnya adalah berupa sebuah tahap reaksi fisiologis menurun dan interaksi sosial berkelanjutan, serta seseorang individu mampu menghadapi kenyataan daripada berputus asa. Teori yang ketiga adalah menurut Martocchio. Martocchio menyatakan bahwa kesedihan itu sangat bervariasi dan tergantung pada faktor yang mempengaruhi proses kesedihan seseorang. Reaksi yang terus-menerus dari kesedihan biasanya reda dalam waktu 6-12 bulan dan berduka yang mendalam mungkin juga bisa berlanjut sampai 3-5 tahun. Nah, ini tergantung kepada individual tersebut. Kemudian teori yang keempat adalah teori Rando. Menurut pemikiran teori Rando, proses berduka itu terdiri dari beberapa tahap. Pertama, penghindaran, kemudian kedua, konfrontasi, kemudian yang ketiga, akomodasi. Penghindaran ini merupakan tahap yang diawali dengan syok, kemudian menyangkal, dan biasanya di sini individu tidak percaya. Kemudian yang kedua, konfrontasi. Pada tahap ini telah terjadi luapan emosi yang sangat tinggi ketika klien atau pasien secara berulang-ulang melawan kehilangan mereka dan kedukaan mereka yang paling dalam dan dirasakan paling kuat. Kemudian yang ketiga adalah akomodasi, di mana pada tahap ini terjadi penurunan kedukaan akut secara bertahap, serta individu mulai memasuki kembali secara emosional dan sosial dunia sehari-hari, di mana klien mulai belajar untuk menjalani hidup dengan kehidupan mereka. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan.
Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.